Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi. Di subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberitahukan untuk kompetensi dasar hari ini. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD yang pertama tentang pengetahuan, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Lalu, untuk KD keterampilannya, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Lalu, untuk muatan pembelajaran IPA, KD pengetahuannya memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Untuk KD keterampilan, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Sekarang kita mengetahui dulu apa itu teks eksplanasi dan struktur dari teks eksplanasi itu sendiri. Untuk teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Lalu, untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada pernyataan umum yang berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Lalu, yang nomor 2 ada deretan penjelas, berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Untuk yang ketiga, interpretasi atau penutup, berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya, mari anak-anak kita perhatikan gambar berikut. Coba dicermati. Itu ada 5 ruangan ya. Ada ruangan A, B, C, D, dan E. Nah, di dalam ruangan tersebut mencerminkan hidup boros listrik ya. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar yang tadi, coba dipahami. Apakah gambar tersebut mencerminkan hidup hemat listrik atau mencerminkan perilaku hidup boros? Nah, sekarang kita tahu ya bahwa gambar tersebut merupakan pencerminan dari perilaku hidup boros, yaitu menggunakan energi listrik yang berlebihan. Nah, jika kita tidak menghemat energi listrik, maka kita akan yang pertama boros dan menghabiskan uang. Untuk yang nomor 2, meningkatkan polusi. Nomor 3, menyebabkan berkurangnya sumber daya alam. Untuk yang nomor 4, menyebabkan kerusakan alat elektronik. Nah, coba ada gambar ya, gambarnya tentang kontak listrik. Nah, dari gambar tersebut kita diajak buat mencabut kontak listrik bila tidak terpakai lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati video tentang hidup boros listrik ya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melihat video tersebut. Setelah kita melihat video tentang hidup boros listrik, kita belajar dulu ya tentang apa itu energi listrik. Nah,
Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh aliran elektron. Nah, alat-alat rumah tangga banyak yang menggunakan energi listrik. Misalnya, ada televisi, radio, lemari es, mesin cuci, dan kipas angin. Selain energi yang bersumber dari listrik, manusia juga menggunakan energi bentuk lain. Misalnya, ada minyak tanah, gas, bensin, dan solar. Minyak tanah dan gas digunakan untuk menyalakan kompor ya. Lalu untuk bensin dan solar digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu energi listrik, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, mematikan lampu setiap ruangan setelah pemakaian atau sudah tidak digunakan. Misalnya, di rumah setelah kita menggunakan ruangan, maka penerangan yang ada di ruangan tersebut harus dimatikan. Lalu untuk yang nomor 2, mematikan alat-alat listrik jika tidak digunakan. Misalnya, setelah kita menonton televisi, sebaiknya kita mematikan televisi sebelum kita meninggalkan televisi itu. Nah, untuk yang nomor 3, menggunakan lampu yang hemat energi sebagai penerangan di rumahmu. Nah, misalnya pada saat siang hari sebaiknya kita memakai penerangan yang berasal dari cahaya matahari. Jadi, dengan kita memakai penerangan dari cahaya matahari, kita akan melakukan hemat energi. Setelah kita mengetahui tentang manfaat dari menghemat listrik, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah atau di rumah dengan membuat poster ya, poster tentang hemat energi. Nah, mari kita melakukan gerakan hemat energi di rumah atau di sekolah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk sikap hidup hemat listrik. Nah, perhatikan kriteria yang harus terdapat pada poster. Yang pertama, kalimat ajakan hemat listrik. Yang kedua, pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, contoh sikap hemat listrik. Yang keempat, kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk yang kelima, jelas, menarik, rapi, dan bersih. Untuk yang keenam, gambar yang menarik. Coba perhatikan contoh poster berikut ya. Nah, poster itu menggambarkan kita supaya hemat listrik dengan mencabut stop kontak. Kalimat ajakannya, ayo hemat listrik, matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Nah, di sini ada teks eksplanasi tentang mengapa harus hemat listrik. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di lembar kerja peserta didik mengenai teks eksplanasinya ya. Untuk materi hari ini, kesimpulannya yaitu teks eksplanasi dapat mengetahui mengapa suatu peristiwa bisa terjadi, dan penggunaan energi listrik kita harus hemat dan bijak agar energi listrik tidak cepat habis. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, setelah semua pekerjaan selesai, anak-anak bisa mengirimkannya lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa di masa pandemi seperti ini, kita harus
menjaga kesehatan ya. Nah, ingat protokol kesehatannya. Yang pertama, cuci tangan setiap hari. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Untuk materi hari ini sekian, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.